yang saya ketahui bahwa di dalam akta ini kan nggak boleh ada salah tulis. Ketika ada salah tulis ataupun ada yang berbeda, ini akan jadi akta di bawah tangan yang nanti akan merugikan diri saya pastinya. Kalau ada akta yang tidak sesuai, karena gini, saya diberikan email sama ibu langsung ya, itu adalah akta yang salah. Sedangkan akta yang di Pak Yasin itu adalah akta yang berbeda dari akta yang ibu berikan ke saya. Gitu, dan inilah yang saya mau klarifikasi. Yang saya mau klarifikasi satu persatu, karena dengan kondisi kayak gini saya dibikin jadi menderita. Dari akta yang salah kirim ini saya jadi menderita. Kemarin saya kena radang otak karena mikirin apa yang saya sudah tanda tanganin adalah akta yang salah. Gitu. Kita buka satu persatu aja ya Bu, mana aja yang menurut saya tuh ada kesalahannya. Yang pertama kita coba deh di angka di halaman 15 dulu deh. Oke. Ini aja. Nah, ini kan yang lewat ibu ya. Di halaman 15 ini ada sebidang tanah ini juga, ini yang di print lewat emailnya ibu, dan ini yang saya mintakan sama Pak Yasin karena dia punya hard copy. Hard copy waktu itu di hard copy saya bilang, Pak tolong Pak disatukan jadi PDF, saya mau tahu apa yang ada di tangan Bapak, karena dia nggak punya soft copy-nya. Gitu. Nah setelah di fotokopi ini, jadi di sini kan itu ibu udah pegang ya. Nah di sini kan ada yang sebidang tanah yang 143. Nah di sini ini kosong nih. Di tempatnya Pak Yasin. Jadi di sini. 193 ya. Terus 9. Nah, di sini ada tambahan di 203, di sini ada tambahan segini. Yang di saya yang dikirim lewat ibu ini tidak ada. Kan saya konflik kemarin tuh, konfliknya saya bilang kok nggak ada, kata saya sih ada. Ibu jangan ngaco deh, jangan gini deh. Jadi ketika itu terjadi, saya terus di mana sih? Aku udah bilang nggak ada, dibilang tetap ada, karena yang baca Pak Yasin ini, aku baca ini. Sampai saya tuh kepikiran terus, karena kan pada Juli itu sulit dihubungin. Iya. CC. Ya, bentar ya. Terus. Enggak apa ini dia ada satu yang di beda ini yang mana. Nah itu yang mana yang sebenarnya yang benar tuh yang mana? Iya, sebentar itu. Terus apa lagi tuh? Ya nanti kita bahas satu persatu deh. Tinan mana, Tin? Kita coba dari halaman pertama aja ya Bu. Kan ini ada satu nih yang aktanya yang asli itu di mana? ini waktu ibu pasti ingat ya, kita itu datang di sore hari. Iya, Ibu begitu. terima- Memang datangnya sore hari, tapi Bapak datangnya jam 12 Ya. Bu. Oke, jadi Ada gini. fotonya. Oke, tapi kan ini dua belah pihak tidak bersamaan. Mestinya Iya. mungkin ada baiknya di sini terpisah tulisannya bahwa datangnya itu terpisah. Mungkin kalau itu sih pasti saya harusnya nulisnya selesainya ya Bu, berakhirnya di akta pengakhirannya. Karena kan memang waktu itu ceritanya saya juga kaget kalau datangnya cuma satu gitu kan, tapi dibilangin bahwa Bapak ada urusan, dia bisa menandatangani jam 12, terus sementara Ibu sore. Ya udah, saya juga tapi pada hari yang sama kan, memang harus dibuat pada hari yang sama kan. Karena ya, Bu? mereka men-settingnya seperti itu. Iya, saya kan Jadi, kurang tahu ya Bu, atas belakangnya kan saya nggak tahu waktu itu, saya benar-benar nggak, saya sejujurnya ya Bu,
menerima kasus ini itu saya tidak tahu ada apa-apa, ada cerita apa, benar-benar mereka datang, Pak Jasuri datang, terus Pak itu menyampaikan bahwa akan ada kesepakatan cerai. Emang kadang sebetulnya itu malahan mungkin kalau yang itu Bu, yang ibu 16 itu saya khawatirnya itu malahan adalah, nah khawatirnya salinan saya yang sampaikan ke ibu itu yang nggak lengkap, karena ini kita salinan itu kan berdasarkan pada akta asli ya, akta yang ditandatangani pada saat itu juga. Nah ini kan yang ditandatangani, ini kan salinan yang saya keluarkan. Mungkin yang salinan yang saya kasih ke ibu ini ada yang slip. Kalau menurut saya ada, setelah saya ngasih gininya, jadi ada kesalahan tidak lengkap. Karena yang di aslinya ini ada Bu. Kemarin kan karena dicek sama siapa namanya? Yasin. Sama semua pengacara sebelum ditandatangani. Karena kan jadi ini ada klausulnya. Memang di salinan ibu tidak ada, saya minta maaf, berarti kesalahan ada di salinan yang saya berikan. Saya tarik salinannya, saya bikin salinan yang baru. Tapi di aslinya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan ada foto dan lainnya itu ada Bu, di situ klausulnya. Fotonya dicetak gak? Cetak lah Bu, mungkin saya nggak cetak. Tapi ini Bapak Wisnunya? hadir. Hah? Wisnunya mana? Ini. Nah ini Pak Wisnu nggak? Coba ya. Ya monggo dilihat. Kalau itu bukan Pak Wisnu ya saya juga nggak tahu, karena benar-benar pada saat itu saja saya ketemu Pak Wisnu yang dia mengaku KTP-nya sesuai Pak Wisnu ya hanya saat itu, dan saya ketemu ibu juga hanya saat itu. Saat itu saya memang nggak, saya bikin saat itu tuh ya udah nggak ada, memang udah sepakat mau berpisah, terus tinggal tentang pembagian harta aja, ya udah nanti saya sampaikan. Atau kalau ini memang bukan Pak Wisnu ya saya terus terang ya saya nggak tahu juga, karena berdasarkan KTP dengan orangnya sesuai. Benar, Tapi nanti ini setelah namanya dia Kalau salinannya ini saya misalnya ada salahnya, yang punya ibu saya tarik, saya beri salinan yang baru. Yang isinya itu memang sama dengan yang Pak Yasin. Ini di kesepakatannya sama. Dan ini Pak Wisnu memang datangnya jam 12, karena kan saya tidak mungkin memulai penandatanganan sesuai jam ibu, dan kalau memang di notaris itu sejak dimulai awal. Tapi memang mungkin ada kesalahan saya pengakhirannya tidak saya tulis. Karena memang ada yang pengakhirannya itu misalnya nih Bu, kalau misalnya kita akte yang hadir itu ahli waris, kadang kan orangnya ke-12 gitu ya Bu ya. Nah kan nggak bisa bareng-bareng, jadinya misalnya dia ada yang datang jam 10, ada yang datang jam 12, ada yang datangnya itu jam 3 gitu kan. Mereka masing-masing ya bareng berkeluarga gitu. Jadinya kita memang hanya memulai di awalnya gitu loh Bu. Gitu. Nah kalau yang ini saya terus terang saya minta maaf, salinan saya itu yang salah. Saya akan ganti ibu salinan yang benar. Tapi mungkin ada lagi yang mau ibu sampaikan lagi. Kalau selain yang itu ya Bu ya. Kita coba dari halaman pertama deh. Iya boleh Bu. Kalau mungkin kan ibu pegang salinannya, nah ini mau yang Kinan, salinannya yang kemarin dibikin lagi tim itu kayaknya 16-nya ada poin-poinnya yang kurang kok. Ya Tin, dibikin sesuai dengan akta aslinya ya. Jadi masih Bikin salinan. ya Ya, udah oke. ini berakhirnya nanti berarti harus direvisi nih Bu, yang ini belum ada berakhirnya. Iya, tapi saya itu nggak bisa nambahin kalau nggak kesepakatan bersama gitu. Maksudnya gini, ya memang namanya apa ya? Namanya metode notaris ya. Ada yang notaris yang dari awal dan diselesaikan ada yang memang biasanya di awal aja gitu. Tapi memang ada beberapa notaris yang di awal dan diselesaikan tanggal berapa. Tapi itu kan istilahnya harusnya keahlian sama pendapat sendiri ya. Jadi jadi ini Bu, akta yang udah dibuat di hadapan para pihak itu saya nggak boleh sama sekali mengubah, menambah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Bahkan merubah menambah pun
kalau misalnya ada kesepakatan dari kedua belah pihak di yang aslinya ini ya itu kan salinan, yang aslinya itu kan akta tukar asalnya ini. Saya bisanya bikin adendum. Jadi Ya. kalau misalnya mau merubah atau apa, jadi yang ini tetap ada, cuma kecuali kalau kedua belah pihak mau membatalkan akta kesepakatan bersama, itu harus ditandatangani juga oleh kedua belah pihak, disepakati oleh kedua belah pihak. Betul. Kalau mau ada tambahan ya, iya memang. Paling nanti ibu tampung dulu, nanti kalau misalnya itu baru disampaikan ke pihak yang di sana gitu ya. Jadi Iya. bilang adendum Jadi tadi. ya adendum tadi sebetulnya kalau notaris itu nggak kayak pengacara ya Bu. Iya. Kalau notaris itu kan sifatnya pasif ya. Kita kan benar-benar cuma nerima gitu ya. Kalau nerima misalnya lawannya sama lawannya udah sepakat, terus ke kita atau para pihak lah misalnya itu kedua belahnya udah sepakat, baru datang lagi ke sana, Bu, saya mau bikin pembatalan atau saya mau bikin perjanjian tambahan, ya saya buatkan berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau misalnya saya yang terus misalnya sebagai notaris terus menghubungi pihak sana ini mau bikin perubahan, itu kita nggak punya kewenangan seperti itu. Berarti pengacaranya Mbak Jadi, Maya sama pastikan dulu. pengacaranya yang Udah setuju atau tidak? Oke. Iya. Nah, terus ini Ibu dari yang kondisi seperti ini, suami saya Halaman kan berapa, di Bu? halaman 10. Ini langsung 10 ya. iya. Dua halaman. Oh, urutannya nih. Ini dua. Iya, ada yang dipertanyakan halaman duanya. Ini kan di sini selanjutnya para pihak selanjutnya disebut pihak kedua para penghadap saya. Nah, sedangkan di sini saya tuh tidak berhadapan-hadapan gitu loh, yang saya sedikit kondisinya kok begini sih, sedangkan saya nggak berhadapan dengan si Pak Wisnu ini. Yang saya ingin kan gini Bu, dia suami saya kan pergi nih ninggalin saya, dan saya itu dalam kondisi pengen ketemu suami saya. Nah, pastikan kenapa kamu ninggalin aku gitu, kenapa kamu tiba-tiba suddenly mau ceraikan aku, padahal di beberapa hari sebelumnya itu kita lagi ngerayain ulang tahun dan mau merencanakan akad nikah, perayaan anniversary pernikahan kita kan tanggal 6. Dia pergi, tanggal 9 kita udah janjian mau bikin anniversary. Kita tuh udah bersama 22 tahun, mau ke silver lah istilahnya. Kok bisa kayak gitu? Sedangkan dia juga pisah ke saya baik-baik, cium saya, bilang mau jam 12 pulang. Tiba-tiba kayak gitu. Rasanya gimana sih Bu kalau Ibu punya suami tiba-tiba pergi mendadak kayak gitu? Jadi kan dari pertanyaan saya, ini para penghadap itu tidak dituliskan, berarti mungkin apakah kalimat harus dibedakan karena ini bukan menghadap saya, menghadap Ibu. Jadi gini Bu, jadi ini ceritanya itu gini. Maksudnya para penghadap saya notaris kenal berdasarkan identitas yang diberikan kepada saya itu dua-duanya nggak harus berhadapan bareng dengan saya, tapi Pak Wisnu beneran berhadapan dengan saya, Ibu Maya beneran berhadapan dengan saya, itu loh Bu maksudnya. Jadi bukan Ibu dan Pak Wisnu berduaan menghadap pada saya barengan. Ini kita tidak membahas secara hukum, tidak membahas Ibu dan Pak Wisnu berduaannya, bukan Bu. Tapi yang saya tulis di sini adalah bahwa Pak Wisnu itu sungguh-sungguh menghadap di depan saya. Ibu juga sungguh-sungguh menghadap di depan saya. Bukan Pak Wisnu palsu, kan ada ya Bu, kadang bukan Pak Wisnu, ternyata mungkin nama si Amir menggantikan Pak Wisnu, nanti berarti tanda tangannya dia palsu, cap jempolnya dia palsu, itu kan mungkin. Atau Bu Maya saat itu bukan Bu Maya, misalnya siapa gitu kan ya. Itu maksudnya para penghadap itu menghadap ke sayanya gitu loh Bu, tidak bareng-bareng berhadapan gitu Bu. Oke. Nah, terus ini ada halaman 4 itu nangka jadi nak. Iya, nak setempat jalan nangka setempat dikenal jalan nangka. Nah ini karena apa ini namanya tuh? Ini kayaknya di ininya Bu, Peta sertifikatnya. di Di sertifikatnya itu. yang sertifikat aslinya. Iya, itu kan ada batas-batasnya Bu, di sertifikat itu. Nah, itu ditulisnya jalan nangka. Sementara di PBB itu kan ada apa namanya? Nangka. Ya, tulisannya jelas di alamatnya jalan nangka.
Nah, makanya dijelaskan. Makanya saya kasih setempat dikenal jalan nangka. Karena di sertifikatnya itu tulisannya nangka. Ada penjelasannya di belakangnya jalan. Halaman 5 masih oke, 6 juga masih oke. Nomor 7. Nah ini Bu, ini kan mengenai harta bersama Bu ya. Halaman berapa nih, Bu? Halaman 7 ya. Ya. Ini kan udah angka 9 ya. Oke. Berarti sudah habis nih Bu ya. Udah nggak ada lagi harta. Diketahui suami saya menyimpan harta yang tidak diberitahukan ke saya. Ada buktinya. Ini saya minta dimasukkan. Jadi maksudnya saya mana? Dia bermain di Chicago. Ada angka sebesar ini. Ini atas nama Wisnu Wijayanta dengan 2 akun ini dan ini. Nilainya ini dan ini. Saya ingin ini diikut sertakan karena kejadiannya ini adalah di bulan Oktober dan Desember. Karena apa? Kejadian saya pasca ditinggalkan itu tanggal segitu, proses perceraian itu dari tanggal segitu. Ini harus masuk ke dalam. Ya. Ya, terus lanjutkan, Bu. Selanjutnya di sini ada lagi bahwa suami saya itu sedang menjalankan trading yang nilai uangnya senilai 1 juta sampai dengan 2 juta US dollar. Atas nama Wisnu Wijayanta dan tinggalnya di Ritz-Carlton. Sebenarnya suami saya itu selingkuh dari tahun 2015. Diketemukan dengan chat yang udah penuh banget kayak begitu. Ya saya mau kasih tahu ke ibu bahwa ini chatnya seperti ini. Nih, ini chat sama perempuannya tahun 2015 yang menyebabkan ada gugatan cerai di tahun 2016. Dan sama seperti halnya sekarang, Wisnu yang minta, saya yang gugat. Dan itu maksa. Gitu, ini kejadian dia selingkuh. Nah, katanya di tahun 2016 waktu itu kan oke, kita berpisah, saya mau gugat. Tetapi ternyata Tuhan berkata beda. Saya masuk rumah sakit. Ketika saya masuk rumah sakit, saya sampai koma dan menelan biaya sampai miliaran. Itu pun waktu itu saya ngomong sama dia, karena kan kondisi saya ginjal tinggal 1, terus saya juga dipakaikan kantong stoma di perut, jadi saya berak itu di perut. Perut saya ada batunya. Saya bilang kalau memang kamu pengen cari kebahagiaan, kalau seandainya suatu saat saya dalam kondisi yang kritis dan nggak bisa diselamatkan, jangan selamatkan saya, udah biarin. Kamu silahkan berbahagia dengan orang lain. Karena saya juga sulit menerima kondisi kalau seperti ini. Tapi ternyata dia nyelamatin saya. Nah sekarang dikomplainkan bahwa kondisi kemarin itu saya udah membiayain kamu sampai begini gitu loh. Jadi padahal ada lagi yang oke, kita ngomongin ini nanti dulu deh. Bentar. Karena di sini saya lanjutkan lagi, ini di tahun 16 ya Bu. Nah di tahun 2022 yang perempuan itu telepon saya lagi menyatakan bahwa dia itu masih berhubungan dengan Wisnu, padahal Wisnu sudah berjanji tidak akan lagi berhubungan dengan perempuan itu dan akan selesai. Di sini ada itu nggak masuk. Iya, maksudnya itu nggak masuk jadi, dalam karena konteks pengacara, Mbak. Iya. Ada Sekarang kertas. ini apa yang Mbak Maya ingin masukkan ke dalam ini itu disampaikan sama Ibu Notaris gitu. Kalau itu kan di luar dari konteks gitu. Cuma masalahnya gini, perempuan itu pernah cerita mobil yang dipakai sama dia adalah pemberian dari suami saya. Jadi gini Bu,
Kalau kita kan bicara secara hukum normatif ya Bu ya, berarti harus ada pembuktiannya. Kalau misalnya ini kayak ada apartemen gitu kan atas nama Bapak Wisnu, terus ada misalnya Ibu lihat ada akun atas nama Bapak Wisnu, itu bisa Ibu ajukan permohonan atas harta Pak Wisnu. Tapi kalau misalnya Pak Wisnu misalnya ngasih hadiah pada si X atau pada orang tuanya dan dinamain orang tuanya, kan kita nggak bisa mengajukan nggak bisa mengajukan gugatan atas harta nama orang lain, iya kan Bu? Kalau misalnya itu namanya nama Pak Wisnu terus dipakai sama perempuan itu, nah itu bisa ditarik, Bu. Oke, kan kondisinya gini ya Bu, waktu Wisnu itu pergi meninggalkan saya, itu kondisinya saya tuh nggak punya uang tabungan. Jadi ketika ditinggalkan, saya punya rumah gede yang dikontrakan dan memang selama 22 tahun kita tuh nggak pernah yang namanya punya rumah Bu. Ngontrak di rumah yang besar, mewah dengan barang-barang yang super mewah, dan tiba-tiba dia menghilang, terus saya nggak punya uang tabungan. Memang dia ngasih uang bulanan, tetapi kita sudah diskusikan uang bulanan itu untuk di-spending ke apa sehingga uang itu habis setiap bulannya. Dan dia bilang, kamu nggak usah khawatir, ada saya di sini. Kalau butuh apa-apa, ada saya. Dan memang setiap kali saya butuh apa-apa, dia akan selalu sediakan. Dan saya tidak berpikir bahwa dengan tidak ada uang tabungan itu akan jadi masalah buat saya. Seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, suami saya pergi, ada dua pilihan. Kamu mau nuntut saya untuk tidak diceraikan atau kamu pilih benefit ini. Seperti itu. Kira-kira dengan kondisi saya lagi sakit, nggak punya apa-apa, Ibu akan ambil mana Bu? Kalau saya nggak berwenang untuk mengambil keputusan ya Bu, karena itu kan sifatnya subjektif ya. Itu kan dirasa Ibu. Tidak bisa Ibu samakan saya, terus kalau misalnya saya gitu. Kalau saya ya saya tidak bisa memutuskan hidup Ibu. Kalau misalnya itu terjadi pada saya, juga sikap saya juga pasti, pandangan saya juga berbeda, karena kan kita berada dalam kondisi yang berbeda. Ya kan Bu, maksudnya Ibu dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi habis sakit, sakit hatinya, sakit fisiknya gitu kan, terus dengan pilihan seperti itu. Kalau saya disuruh sekarang harusnya gimana, ya saya nggak tepat kalau saya mengambil harusnya A atau harusnya B, karena itu background saya berbeda dengan background Ibu. Kalau background saya kan lain, kondisi saya juga lain gitu, misalnya saya punya pertimbangan juga yang lain gitu kan. Misalnya kalau kondisinya Ibu kan juga berbeda, terus kalau misalnya Ibu tanya saya, Ibu mau milih yang mana, saya juga enggak, maksudnya kalau Ibu ya jadi makanya saya. kalau Ibu saya kan Ibu kan bertanya, kalau saya jadi Ibu kan, Kalau Ibu jadi saya, iya kalau saya jadi, makanya saya bilang bukannya saya tidak punya simpati. bukannya saya tidak punya empati, tapi saya nggak benar kalau saya memposisikan diri sebagai ibu terus menjawab pertanyaan itu, karena kan saya bukan ibu gitu loh, dan saya juga nggak akan bisa terus harusnya ini lho Mbak, kudu niki yo ngene. Ya bukan, saya maaf ya Bu ya. Sebelum saya jadi notaris itu saya seorang hakim gitu loh Bu. Saya memahami sekali kondisi Ibu gitu. Kalau misalnya Ibu di komanasan, saya selalu merasa bahwa setiap perceraian itu akan selalu menyakiti kedua belah pihak. Selalu merugikan bagi pihak yang perempuan. Maaf ya Bu ya, apalagi Ibu dalam kondisi lemah secara finansial. Kalau saya bilang lemah, Ibu bukan wanita yang mandiri, ya kan Bu? Sebenarnya gini, di tahun sebelum ya whatever itulah, misalnya Ibu dulu itu, tapi saat ini kondisinya Ibu kan bukan orang yang mandiri. Ibu berada dalam posisi yang sulit, yang harus yang harus memilih, terpaksa. Iya maksudnya pilihan Ibu itu, saya nggak bisa ngomong bahwa Ibu tuh harusnya gini-gini atau Ibu harus memilih, iya nggak bisa gitu Bu. Karena kalau Ibu bilang perceraian begini, sesuatu berakhir pada suatu perceraian Bu, itu pasti awalnya itu panjang. Dan yang kedua, kalau yang namanya perceraian itu isinya hanya menyakiti pasangan masing-masing. Ibu tidak akan pernah melihat dia tidak akan melihat kebaikan Ibu juga nggak akan melihat kebaikan dia. Semua hanya akan saling menjelekkan pasangan masing-masing. Saya yakin nggak ada orang yang bercerai yang memuji pasangannya, nggak ada. Pasti saling menyakiti, pasti itu Bu. Nah,
Kalau misalnya ibu bertanya, apa kalau ibu saya di posisi ibu, saya juga nggak tahu Bu, saya akan gimana, mungkin saya akan istikharah berhari-hari, sholat tahajud, saya istikharah sama Gusti Allah, piye ya Gusti Allah yang harus saya ambil, saya juga sama bingungnya pasti sama ibu. Tapi kalau saya disuruh ibu menentukan, saya harus gimana ibu, jadi saya apakah saya akan memilih jalan ibu, ataukah saya memilih jalan lain, itu saya nggak bijaksana Bu. It's your life, ini hidup ibu. Ibu harus mutusin sendiri, bukan saya yang menjudge ibu harus keputusan A atau harus keputusan B. Ini ada hidup ibu pilihan ibu. Ya memang tidak mudah, saya yakin perceraian tidak pernah ada yang mudah. Dan kalau ibu sakit, saya yakin pasti sakit. Tidak ada perceraian yang tidak menyakitkan, pasti menyakitkan Bu. Bukan hanya bagi ibu, bagi pasangan juga menyakitkan. Bagaimanapun kalian sudah bersama, kata ibu tadi 22 tahun, pasti ada banyak kenangan indah. Tapi ketika dalam proses perceraian, yang diingat itu hanya sakitnya, nggak ada rasa indahnya. Ibu pasti juga gitu, hanya sakitnya, betapa ibu tersakiti oleh dia. Dia pun juga sama Bu, betapa dia tersakiti oleh ibu. Tapi ketika beneran misalnya semuanya ini berakhir, huru hara ini berakhir, misalnya bara api ini udah dingin, ibu akan berpisah dengan itu aja. Entah indah, entah itu enggak indah ya Bu ya. Karena gini, kalau hubungan perkawinan itu diputuskan karena kematian, ketika liang lahat ditutup, yang diingat oleh pasangan adalah semua yang indah aja. Nggak pernah tuh terbesit saya melihat orang yang ditinggal mati pasangannya, keburukan pasangannya, seburuk apapun pasangan itu Bu. Tapi kalau perceraian begitu berakhir, yang akan ibu ingat adalah semua keburukannya, bukan kebaikannya. Sama dengan pasangan. Padahal ibu baiknya kurang apa sama pasangan. Tapi memang dalam hidup itu kalau berakhir karena perceraian, memang akhirnya itu lebih sakit. Makanya itu kan suatu tindakan yang, ya karena saya orang Islam ya, di Quran itu kan memang ya ada memang. Tapi memang itu diperbolehkan, gitu kan. Kalau misalnya semua udah saling sakit gitu kan, ya memang itu diperbolehkan untuk keluar sama-sama. Yang bisa saya sama ibu tuh sebetulnya tuh apa ya Bu, saya sebagai perempuan juga Bu, saya paham dari sedihnya ibu gimana gitu, apalagi dengan kondisi ibu. Ya saya nggak bisa harus gimana ya Bu ya. Kalau sebenarnya kasus Mbak Maya ini memang agak beda sih. Dia nggak ingin bercerai, ingin kan suaminya ya. Tapi suaminya nggak mau nolak gitu. Iya, itu nggak yang saya lucu. Nggak, bukan maksudnya suaminya nggak mau yang gugat gitu ya. loh Bu. Iya kan, makanya saya juga, ya kan Bu, lucunya benar. itu ya. Nah itu saya dari awal tuh juga bengong gitu ya. Terkali ya kan Bu, kalau misalnya gampang kan sebenarnya iya. tinggal galak gitu. Iya, cuma iya ini emang benar kata ibu. Ini suatu kasus yang spesial. Maksudnya ada bedanya. Ada bedanya karena biasanya kalau misalnya udah terjadi seperti itu, misalnya ya Bu, suami udah kata ibu tadi itu udah selingkuh, udah punya yang lain. Ya kalau dia nggak ada rasa sayang sama ibu sama sekali, ya udah gampang tuh. Iya tuh Bu, tinggal dia majuin gugatan dengan alasan ya apalah istri tidak bertengkaran terus-menerus, atau mungkin kita tidak bertengkar tapi kita diam-diaman adalah bentuk pertengkaran ya kan Bu, atau misalnya istri saya sibuk atau istri saya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri misalnya, atau misalnya maaf loh Bu, jangan Bu tersinggung. Tapi maksudnya maaf ibu kan dalam rumah tangga tidak ada keturunan. Nah dia bisa menjadi alasan untuk mengajukan gugatan juga. Tapi ini enggak, malah diminta ibu yang gugat. Kalau saya dari segini ya saya juga sama bingung ya sama dari ibu-ibu yang lain gitu. Ya mungkin ada rasa sayang, tapi saya nggak boleh ngomong gitu ya. Mungkin kalau saya lihat sih mungkin ada rasa sayang juga sama ibu. Tapi kan saya nggak bisa mewakili yang di sana dan tidak bisa memberikan opini atas sesuatu yang saya nggak tahu. Ya mungkin kalau pendapat aku sebagai perempuan sih rasa sayang itu masih ada, cuma memang udah terbagi. Makanya dia kasihlah Mbak Maya ya kesepakatan ini gitu untuk lanjutin hidup tanpa dia. Dan jujur ya Bu, jujur maaf ya, saya
beberapa kali bikin bisa ini ya kesepakatan cerai. Ya maksudnya dari sisi yang saya lihat ya, saya nggak tahu mungkin kalau dia punya aset-aset yang lain atau apa kan saya juga nggak tahu. Tapi ini baik menurut saya. Maksudnya bukan menekan ibu sampai itu, karena banyak ya. Contohnya aja Marzoni sama Iris Bella Bu akhirnya cuma dikasih 500.000 kan putusannya. Maksud saya ini tapi saya juga nggak tahu kalau ternyata ada udah dibalik bawaan apa kan, saya hanya lihat dari sini ya Bu. Gitu. Saya hanya lihat dari ini. Makanya saya juga nggak lihat ini kan tadi sebelumnya. Iya makanya kan saya kan nggak tahu. tidak tahu. Iya. Saya tidak diberitahu ada seperti itu, waktu itu ibu juga tidak tahu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ibu mau memang satu-satunya yang mau bisa diperjuangkan dalam yang pasti panjang dan lama igernya itu pasti monogini Bu, sampai apa ya? Biasanya itu dua anak sama monogini. Asuh dan dan monogini biasanya. dalam perjalanan itu yang selalu menjadi Suka berlarut. berlarut-larut. Itu kalau gonogini belum kelar berarti perceraian belum selesai. Biasanya nyusul bisa nggak? Jadi gini, gugatan itu tergantung pengacara ya. Satu, kalau misalnya pengacara hanya mengajukan pertama biasa cerai dulu, dah cerainya itu diputus, terus mengajukan gugatan kedua tentang pembagian harta keluarga. Nah, jadi bisa Ada juga bisa langsung ya. Bisa langsung. bisa langsung juga bisa. Tapi biasanya kalau pengacara biasanya di split ya. Iya. Benar. Kenapa, Sama Bu? hak asuh juga gitu. Di split itu gimana dan Jadi langsung gugatan bisa. bisa. Jadi Bisa. gugatan cerai Gugatan sendiri, sendiri. setelah gugatan cerai ingkrah baru gugatan Lalu lagi. gugat lagi. kalau langsung bersamaan Mau kita- tanya pengacara ya Bu, itu kan saya ini bukan sebagai konsultan ibu ataupun sebagai penasihat hukum ibu atau pengantar ibu. Kalau itu kan ibu nanya sama bapak lawyernya ya, jawaban dia apa, pilihannya apa. Oke, di sini kan di halaman 9 Bu, nih ada kedua kepada pihak kedua di sini akibat putusnya perkawinan maka pihak kedua sesuai dengan ketentuan normatif. Nah, ini sebenarnya pakai normatif atau pakai damai? Kalau normatif kan bunuh dirinya dibagi dua dan juga kebijakan tambahan. Saya minta Jujur ya Bu ya, Mm-mm. saya pasal-pasal ini tuh didapat dari lawyer ibu. Semua ini saya dapat dari lawyer ibu. Saya cuma mengabsahkan akta ini. Iya, tugasnya. Nah itu saya Saya kalau normatif atau nggak normatif, so ibu tanya sama lawyer ibu. Maksudnya normatif itu karena kata-kata ibu kalau ibu ke pihak kedua sesuai dengan ketentuan normatif dan kebijakan tambahan itu kan, itu suatu klausul yang bisa diperdebatkan di pengadilan. Dan itu tempat wahannya pengacara yang dia mau sebut pada normatif seperti apa itu ya interpretasi pengacara masing-masing Bu. Karena itu kan saya memang kesepakatan bersama itu kan sudah dibuat tuh antara ibu sama lawyer ibu sama lawyer bapak, ya kan? Nah di sini sebetulnya saya mengaktakan aja, mengesahkan saja menjadi akta atas kesepakatan ini. Nah kesepakatan ini apakah udah disampaikan ke ibu dulu atau udah disetujui? Harusnya itu udah disetujui oleh ibu dulu. Sebelum sampai sini tuh harusnya sudah clean and clear gitu Bu. Jadi memang beberapa kali bolak-balik ya, misalnya ketika pertama ngajukan proposal. Nah ketika proposal itu dia tanya setuju gak dengan ini? Gitu ya. Saya bilang saya nggak setuju karena saya pengen bentuknya kayak gini-gini. Nah terus setelah saya bicara begitu, entah itu disampaikannya sama atau tidak, kejadiannya di dalam kertasnya nggak seperti itu. Jadi misalnya gini, mut'ah idah nggak dibicarakan, setujunya berapa gitu. Tiba-tiba ada tulisan aja 150 juta. Saya hitung dari uang bulanan ibu yang per bulan 50 juta kali 3 bulan. Jadi itu yang saya hitung. Tapi dia nggak tanya ke saya, Bu setuju nggak? Tapi udah di dalam paper ketika sudah pas di parkiran sini loh. Gitu. Jadi makanya saya bilang ini kok kayak dipaksakan. Karena apa? Waktu dulu ada video yang pernah ibu dengar gak sih video yang saya kirim ke ibu, 2 video yang saya kirim ke ibu. Kan suami saya berkali-kali janji, saya janji mau kasih ABCD. Pertama mau ngasih uang 2 miliar untuk pegangan, yang kedua rumah senilai 2 miliar, terus yang ketiga uang bulanan 50 juta per hari sampai seumur hidup. Gitu kan? Per bulan. Per bulan.
Nah itu kan diomongin berkali-kali. Jadi gini, dari pertama tahun 2016 sudah diucapkan ketika seandainya suatu saat kita bercerai, ini akan aku lakukan. Di tahun 2022 ketika kita panggil notaris plus pengacara yang sebelum ini, itu juga sama. Nah kenapa yang terakhir ini tiba-tiba dia menghilang, itu beda. Makanya ketika diomongin aku ngajukan seperti ini, terus di paper ternyata hasilnya jadi seperti ini dan kondisi kita udah ada di lokasi gitu Bu. Nah, saya nggak tahu kalau itu ya. Makanya kan saya tulis Kalau kayak itu pertama saya nggak tahu. Kedua, ibu kan udah nanda tanganin kesepakatan ini, berarti kesepakatan ini berarti tanda ibu setuju dong. ya karena gini, itu kan di depan sana. Di waktu itu kan di parkiran. Maksud saya gini loh Bu, ini saya cuma saya bicara sebagai notaris loh Bu, saya nggak tahu latar belakang dan lain-lain. Ibu datang ke sini, saya sudah bacakan dan ibu menandatangani sebagai tanda persetujuan ya. Saya cuma sampai di situ Bu. Kalau misalnya ada kesepakatan yang ibu sampaikan, yang video ibu sampaikan itu kan saya tahunya terakhirnya, ya kan? Tahunya barusan. Ketika ini dibuat saya kan saya benar-benar nggak tahu dan saya sudah, misalnya gini istilahnya tuh, saya sudah menyampaikan tugas saya membacakan ke ibu ini kesepakatannya gini-gini. Ibu saat itu sebatas marah setuju, tanda tangan setuju. Ya saya kalau misalnya ada something behind it, misalnya ibu ada tekanan atau apa ya itu ke pengacara lagi. Oke. Nggak ke, maksudnya kita nggak, karena waktu itu ibu sepakat ya. Tapi kan kalau ibu udah menandatangani menyampaikan sepakat ya berarti ibu menyetujui untuk pilihan nafkah idah dan mutasi. Karena waktu di mobil itu Pak Yasin juga bicara ke saya bahwa udah Bu, ini udah terbaik untuk ibu. Ini udah yang terbaik Bu. Kalau di mana-mana nggak ada yang kayak begini, udah lakukan aja. Bismillah. Selalu kayak gitu. Saya walaupun menentangnya, Bu ini kita udah mau ini kesepakatan Bu. Karena saya juga di dalam tekanan. Pak Yasin itu di dalam tekanan. Kalau nggak segera ditandatanganin, ini akan berbeda kasusnya. Dan ibu nggak akan dapat benefit ini. Kira-kira gimana Bu? Tanda tangan kan seperti itu. Sekali lagi saya nggak berani memutuskan ya. Tapi yang saya jadi bertanya loh Bu, itu kenapa sih gugatannya kemarin itu kok permohonan ibu, gugatan ibu batal gitu Bu? Nah karena gini, kan di situ ada pertengkaran. Saksi-saksi bilang nggak ada pertengkaran. Karena gini Bu, memang kita berdua itu kalau ribut itu punya kesepakatan, kita ribut nggak boleh lebih dari 1 jam. Setelah 1 jam salah satu harus ada yang ngajakin nonton atau makan bareng, selesai. Dan itu saya anggap bahwa itu hal yang biasa di dalam rumah tangga gitu loh. Jadi karena tidak terbukti pertengkaran sebelumnya. Iya, jadi hanya yang bicara bertengkar itu adiknya Wisnu, di mana adiknya Wisnu itu tidak tinggal bareng dan jarang ketemu. Justru yang sering ketemu itu adalah adik saya, karena mungkin every month gitu kita jalan-jalan bareng kemana seperti itu. Apalagi pas lagi ditinggalkan itu pas kita lagi ngerayain ulang tahun. Gimana ceritanya ada pertengkaran gitu. Dan mungkin adanya akte ini juga yang aneh. Tunggu gini aja biar nggak kemana-mana. Ini kan tadi bicaranya tadi yang di halaman 9, sekarang kan masalah yang tadi idah mut'ah ya. Nah terus dari yang sudah disampaikan di dalam akte ini ada yang mau ditambahkan lagi atau enggak, tapi nanti ada adendum ya Bu ya disampaikan ya, seperti itu. Ibu mungkin. Jadi fokusnya kita ke sini aja. Mbak Maya fokus ke sini aja. Jadi apa yang Mbak Maya inginkan mungkin nanti disampaikan ke pengacaranya supaya nanti bisa disampaikan ke sana. Jadi antara pengacara sama pengacara gitu. Gini aja, ini nanti kalau seandainya terrealisasi, ketika misalnya diputuskan cerai, saya minta waktunya tanggalnya dituliskan, gitu, dipastikan gitu loh. Karena kita kan nggak tahu nih, misalnya Waktunya tanggalnya apa? Tanggal apa? tanggal pemberian hutang idah dan lain sebagainya. Oh. Karena saya sendiri sebenarnya mintanya. Tapi kan nafkah idah itu kan memang diberikan setelah putusan toh Bu. Oke. Nah, Kalau ini kan apabila ini ya pasal 1 pasal 2-nya tanggal 10 nafkah idah dan mut'ah, pihak pertama dan pihak kedua menyatakan bahwa apabila gugatan cerai sebagaimana pasal 1 telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, pihak pertama akan memberikan hak berupa. Nah, jadi ini kan berarti setelah
diputus dan berkekuatan hukum tetap. Jadi begitu misalnya inkrah nih kan berkekuatan hukum tetap, misalnya nih hari ini diputus tanggal 1 gitu kan. Kita kan punya waktu 14 hari untuk banding atau mikir-mikir ya. Berarti 1 tambah 14 tanggal 15. Tanggal 15 pengadilan udah menetapkan ya ini udah inkrah. Jadi tanggal 16-nya itu dia harus sudah ngasih nafkah ida itu. Dan sesuai dengan kesepakatan ini loh. Kan setelah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, udah inkrah, maksudnya udah nggak ada banding, berarti tanggal 1 putus 14 hari pikir-pikir ibu udah tidak melakukan banding, hari ke-16 berarti udah inkrah kan, tanggal 16 dia harus sudah ngasih, kalau dia nggak ngasih ibu bisa nuntut gitu. Gitu. Kalau untuk nulis tanggal kan kapan Kapan inkrahnya kan nggak tahu kita bu, putusnya juga kapan kan belum tahu. Kayak proses kemarin nanti ternyata nggak jadi putus. Bu, ini menurut Ibu logis gak? Misalnya kita diminta nih tanggal sekian, waktu itu kan pada hari Jumat apa itu jam 17 baru selesai, jam habis maghrib ya Bu selesai. Terus Pak Yasin diminta jam 8 pagi itu udah harus naruh ini ke pengadilan, untuk udah naruh gugatan di pengadilan agama. Bu, kalau misalnya dia bikin pernyataan kayak gitu dia sambut, berarti dia harus prepare dong Bu sebelumnya. Dia kalau dia bikin dia memasukkan pasal ini paling lambat 1 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian bersama ini, before that kalau saya jadi lawyernya saya udah siapin semuanya dong. Begitu ini ditandatangani langsung dimasukkan kesepakatan itu. Enggak terus dia habis ibu sepakat terus baru ngetik. Nggak mungkin kalau saya jadi lawyernya, saya sebelumnya udah prepare semuanya. Begitu ini udah siap, oke, langsung submit. Kan apalagi sekarang pakai ekor. Langsung bisa. Saat detik ibu habis tanda tangan dia masukin pun bisa. Dia nggak mungkin Bu bikin kesepakatan kayak gini dia belum buat. Kalau saya jadi lawyernya juga nggak mau lah. Saya nggak mau dong. 1 hari saya belum siap bikin, pasti dia bikin gitu. Tapi kalau dia udah bikin kesepakatan, dia sebelumnya ketika dia udah tektokan dulu tuh sama Pak Jas, ya kan? Akta ini kan udah sama dari Pak Yasin sama Pak Jas kan udah tektok dulu sampai pada inti itu. Berarti kan Pak Yasin udah harus prepare Bu. Berarti gini, kan selama ini Pak Yasin sendiri yang bilang ke saya bahwa ini gila ya, gak logis banget. Karena apa? Kok ya cuma berapa jam aku harus bikin akta, harus mengajukan gugatan. Padahal kelarnya aja jam berapa? Aku rumahnya di Jakarta Barat. Kayaknya gak logis banget nih. Gitu. Jadi ya kalau itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya jadi lawyer pintarannya Pak Yasin, tapi kalau saya asisten tinggal telepon bikin ini. Kalau saya jadi lawyer, saya jadi Pak Yasin, saya udah prepare, udah tahu ini kan udah dibuat sebelum hari H. Dia pasti udah dia ngirim ke saya sebelumnya, dia pasti mempelajari toh, berarti dia tahu oh berarti akan ada kesepakatan nih one day. Sekarang dong saya ngedraft dulu semuanya. Begitu nanti kesepakatan udah ACC, bisa diomongin, ya kesepakatannya hari Jumat. Kalau saya jadi lawyernya Bu, sejak hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sudah jadi Bu. Begitu dia tanda tangan, saya langsung submit. Kalau saya jadi lawyernya. Dia punya perkara ini udah banyak juga, artinya dia sudah punya ini filenya ini kan gampang. Udah tinggal ini. Sebenarnya itu bisa aja kayak begitu. karena akhirnya gugatannya banyak yang salah tulisannya. Wah kalau itu saya nggak ikutan. Masalahnya tanya pada lawyernya. Tapi kalau saya jadi lawyernya saya prepare. Makanya kan saya gini ya Bu, dengan kondisi kayak gini tuh saya percayanya ke siapa? Apakah lawyer saya ini sudah dekat sama Pak Wisnu, maksudnya udah dikendalikan sama Pak Wisnu, atau masih membela kepentingan saya? Itu yang jadi selama ini jadi pertanyaan saya. Itu. Nah, kalau itu saya juga nggak bisa jawab. Oke, ini di halaman 11 Bu, itu kan ada pembagian harta bersama. Itu bisa ditulisin tambahan nggak sih Bu, Undang-Undang nomor 1 di sini kan ada Undang-Undang nomor 1 1974 bahwa gonogini wajib dibagi 2. Jadi kalau ditemukan apapun itu dibagi 2 gitu loh. Menurut undang-undang. Sekali lagi saya sampaikan Bu, saya nggak bisa merubah akta ini tanpa kesepakatan pihak satunya. Jadi saya kalau ibu mau masukin itu, yang pihak Pak Wisnu juga harus oke. Dan itu baru dibuat adendum, tidak bisa disesalkan di sini begitu saja Bu. Saya itu nggak boleh Bu. Ini saya itu apalagi ini udah sampai ke pengadilan Bu. Ini saya itu harus mempertanggungjawabkan sampai ke pengadilan sampai mati loh Bu. Ini
Ya udah kita lanjut Bu. Kalau ibu mau bikin, tadi kan adendum, kayak misalnya satu, ibu pengen ini dimasukkan, pengen nafkah idahnya ditambah, pengen apanya, nah itu ibu Menegosiasikan. nyampein ya ke pihak sana, saya mau dengan ini, dengan tambahan ini, dengan penambahan kesepakatan bersama seperti ini. Nah itu ibu rinci apa yang ibu sampaikan, ibu sampaikan ke lawyernya Pak Wisnu, Pak Wisnunya misalnya makanya menyampaikan, terus kalau misalnya Pak Wisnu ACC atau ada perubahan kesepakatan, baru nanti ada kesepakatan baru, ibu sampai mau ke saya atau mau ke notaris lain sama Bu, saya mau bikin tambahan dari kesepakatan ini yang isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tuh semuanya dimasukkan. Yang pasti adendum saya sudah kirimkan sih sebenarnya ke Pak Yasin. Pak tolong sampaikan ke Pak Jajuli mengenai adendum yang saya inginkan. Cuma belum dijawab sama Pak Wisnunya belum. Ya itu berarti kalau misalnya udah dijawab, ya kan memang harus kedua belah pihak ya Bu ya, karena kesepakatan itu kan memang kedua belah pihak ya Bu. Cuma maksud saya gini, bagaimana caranya untuk bisa memastikan Wisnu tuh udah baca belum adendumnya saya dan diterima atau tidak, itu saya juga pengen pasti. Jadi supaya tidak Berarti nanyanya sama Pak Yasin, pengacaranya itu. Karena Pak Yasin bilang tidak dijawab. Nah, ya berarti enggak Berarti belum dijawab. Terus kalau misalnya gitu ditanya lagi, jawabannya apa Pak? Ditanya aja. Adendumnya kan sudah kirim dari tanggal sekian. Bisa nggak? Ini udah berapa hari nih Pak? Maka beneran belum ada jawabannya, ada jawaban adendum yang dikasih. Pak Yasin aja tanyain lagi nanti. Pak udah dapat jawaban belum? Nah, sama ini masalah premi asuransi pihak kedua ini Halaman berapa nih? di halaman 11. Itu saya sih pengennya disebutkan namanya ya, karena jadi kalau seandainya sampai sayanya nggak ada, itu jadinya kemana redeemnya? Maksudnya yang mana nih Pak? Premi asuransi. Jadi Nomor 3 ya. Premi asuransinya saya itu kan atas nama Wisnu Wijayanta Bu. Nah itu belum diganti namanya karena nilainya itu senilai 3 miliar. Bisa diredam 3 tahun lagi. Nah, ini maksudnya pihak kedua itu ibu memperoleh seluruh premi asuransi pihak ibu. Tapi masalahnya ini kalau saya mati besok atas nama dia. Apanya? Benefikatornya. Oh, lah nek misalnya gitu lah ya ibu ke premi asuransi toh ganti benefitator toh. Iya toh? Iya betul. Tapi di sini nggak ada tulisannya kalau terjadi apa-apa sama saya itu. Lah, kan itu di premi asuransinya Bu. Kan di sini pasarnya adalah bahwa apabila selesainya masa bayar pihak kedua, ini maksudnya Bu, kebijakan bayaran iuran jaminan kesehatan di mana pihak pertama akan memberikan uang tanggungan pembayaran iuran jaminan kesehatan beserta polis asuransi prima hingga selesai masa bayarnya dan atau hingga pihak kedua menikah lagi. Jadi kalau misalnya masa bayarnya selesai dan ibu menikah lagi berakhir. Di mana apabila pasca selesainya masa bayar, pihak kedua akan memperoleh seluruh pencairan redeem atas premi asuransi pihak kedua tersebut sepanjang pihak kedua tunduk pada persyaratan polis. Jadi kalau misalnya hingga masa bayarnya selesai, itu kan ibu memperoleh pencairan atau redeem atas premi asuransi tersebut. Ya toh Bu? Nah ini kalau misalnya ada apa-apa sama dia, ini kan nggak tertera ahli warisnya siapa? Nah kalau misalnya ada apa-apa sama ibu, ahli warisnya siapa? Pertanyaan saya, ibu nulisnya di premi asuransi siapa? Ada nggak ahli waris dari pihak keluarga? Kan bukan di akte ini Bu, karena di akte ini diteruskan bahwa apabila masa bayar ibu akan memperoleh pencairan atau redeem atas asuransi tersebut, ibu akan dapat. Nah ibu pertanyaan ibu adalah kalau ibu meninggal, siapa yang akan dapat gitu kan Bu? Apa kalau nah pertanyaan saya, nah ibu di premi asuransi nulisnya siapa? Wisnu. Ya? Dia yang bikin. Nah kalau gitu kan ibu tidak untuk asuransi. Pak, saya mau perubahan benefit. Misalnya mau dikasih saya atau Bulia Latifah ya bisa ya Bu, itu monggo. Ibu pindah-pindahnya nggak ke sini Bu, pindah ke premi asuransi. Karena asuransi ibu itu kan yang kewajiban dari
Pak Wisnu adalah membayar premi asuransi sampai selesai. Gitu Bu. Masalah kalau ibu meninggal nanti siapa ahli warisnya ibu? Nah itu tergantung wasiat ibu. Tidak ditentukan oleh Pak Wisnu, kewajibannya cuma bayar sampai selesai. Masalah ibu nanti ahli warisnya haknya siapa? Ya sesuai wasiat ibu mau siapa? Dulu kan sempat ya Bu, bahwa pas proses ini terjadi, saya kan minta surat kuasa apapun ketika dalam penjualan aset itu nggak perlu lagi ditandatanganin sama Wisnu. Nah ya kemarin kan saya itu kan nggak tahu ya kalau putusan itu belum inkrah, belum putus perceraian ibu. Saya nanya, Pak ini gimana sama stafnya Pak Sudi Dendi siapa tuh saya lupa. Mau diteruskan enggak aktenya cerai? Belum Bu, saat itu dia kalau ditandatangani kalau udah inkrah, katanya dia gitu. Setelah putusan cerai itu inkrah, dia mau tanda tangan surat kuasa itu kayaknya, intinya gitu. Oh gitu ya. Setelah percuma. Kenapa percuma Bu? Kan kalau udah cerai kan tetap akhirnya saya bisa jual sendiri. Ya nggak bisa. Kan Ya nggak bisa. nama. Ibu kan harta itu kan diperoleh selama ibu menikah sama Pak Wisnu, iya kan? Kalau misalnya ibu sudah bercerai, ya ada 50% haknya Pak Wisnu di situ. Ibu mau jual ya harus ada tanda tangannya Pak Wisnu. Kalau nggak ada tanda tangannya Pak Wisnu, ibu nggak bisa jual. Nggak adain aja ibu nggak bisa. Nggak percuma dong Bu, nggak ada yang percuma. Aku dengar soalnya kalau udah cerai mah bisa. Iya nggak bisa. Kayak aku ceritain semalam temanku, dia udah cerai. Terus rumahnya di Pondok Indah harga 60M. Yang aku cerita tempat mie. Terus dia udah punya istri lagi. Istri barunya ini mau menjual, tapi kesepakatan dengan istri lamanya. Nggak bisa. Sama-sama sepakat. Walaupun Gitu. bisa Bu Maya dibeliin rumah atas nama Bu Maya, Iya. tapi masih perkawinan. Terus kemudian pisah, Bu Maya mau jual nggak bisa. Nggak bisa. Karena masih ada Wisnu juga nggak bisa. Pak Wisnu misalnya nih punya aset-aset tersembunyi, misalnya dia punya kondominium, punya rumah, villa di mana yang diperoleh selama perkawinannya dengan ibu. Itu kalau menjual harus ada tanda tangan ibu. Kalau misalnya ada mau notaris yang mau bikin tanda tangan dengan wanita lain sebagai pengganti itu, silakan aja dia masuk hotel Prodeus bulan kemudian masuk penjara. Saya juga nggak mau. Banyak Bu orang yang cerai itu nggak mau nengok-nengok kayak ibu sama Bapak Wisnu tanda tangan nggak mau barengan, saya mau tanda tangan duluan. Istrinya nanti kalau dia udah pergi saya baru mau tanda tangan. Tapi saya terima uangnya ya Bu. Uangnya ada istri yang mau tanda tangan, suami yang mau tanda tangan Bu. Suami nih Bu. Duitnya ditaruh dulu sama pembelinya di sini Bu. Misalnya 1 miliar gitu. Ya udah saya bagi 2. Ini Bapak udah tanda tangan, monggo Bapak pulang. Ibu baru nih Bu 1 jam. Dia udah pergi belum Bu? Udah. Ya udah saya datang ke situ. Ya udah datang ke sini tanah ini Bu uang. Saya terima uangnya dulu Bu bertangan. Ya udah ini uang kalian Ibu yang 500 juta. Terus dia mau tanda tangan. Dan kalau misalnya yang datang itu wanita lain pura-pura ngaku sebagai istrinya, ngaku sebagainya, saya juga nggak berani Bu. Saya bisa masuk penjara Bu. Penipuan, penggelapan, pemalsuan lah. Oleh seorang saya dapat berapa juta masuk penjara. Ya kan, saya nggak mau. Berarti lebih baik nggak usah dapat surat kuasa dong. Ya monggo saja Ibu, kalau misalnya Ibu nggak mau dapat surat kuasa ya nggak apa-apa. Tapi Ibu nanti kalau misalnya Ibu mau jual, Ibu ngalihin, Ibu repot karena harus ada Pak Wisnu datang. Lah kalau Pak Wisnu nggak mau datang, gimana? Ibu berharap Pak Wisnu mau datang. Orang kalau udah berpisah itu susah Bu. Dia mau datang nggak mau lah. Ya apalagi Pak Wisnu model orang yang nggak butuh duit. Ngapain saya datang duit segitu nggak usah. Ya Ibu yang repot malahan. Kok Ibu tahu kalau Pak Wisnu banyak duitnya? Ya kata Ibu tadi itu udah bilang kan Ibu kan duit saya punya $1.000 sama itu dolar. Ya masih ada duitnya ya toh. Kalau saya nyuruh pengacara, udah gue bayar pengacara. Kalau enggak, Ibu orang kaya Ibu yang datang ke saya itu nggak cuma Ibu. Cuman yang pakai pengacara itu hanya segelintir Bu. Lainnya berantem sendiri di sini Bu. Mati-matian bisa sampai saya 3 hari dengli. Besok datang lagi besok datang dia berantem cuma gara-gara 1 buah rumah loh Bu. Ini Bu rumahnya banyak. Ada yang berantem karena anak dan ada yang berantem cuma karena 1 buah sepeda motor. Coba bayangin. Saya sampai bengong gitu lama. Bu, ada sebenarnya nih ya tanah yang ditulisin segitu banyaknya itu di dalam satu lokasi loh. Jadi bukan. Iya, saya paham. Maksud saya cuman ini loh Bu.
apa namanya, ibu kan tanya tadi kalau ibu tahu Pak Wisnu punya duit, makanya karena dia pakai sewa pengacara. Ya, bahkan orang yang seperti ibu rebutan harta benda gini ini, ibu bilang satu itu iya, satu sepeda motor aja berantemnya nggak selesai Bu, dua sepeda motor tahun 2020 belajar loh. Nah ibu pasti ketawa lah, berapa harganya nggak ada 30 juta gitu kan, dijual apa itu, tapi itu benar-benar berantem Bu di sini. Cuman harta benda gini motor. Ya, Oke, sama ini Bu, masalah rokok ya. Ini nih kan kemarin ingat gak Bu, masalah 1,5 sama 1 miliar yang rokok nilainya. Karena kan di sini kan kita punya RAB itu ada 3. Jadi waktu pengajuan pertama kan gini, aku mau bikin ini rokok nih gitu. Nah rokok tersebut waktu itu dibicarakan ke aku bahwa kita akan nilainya 1,5 dan itu di proposal pertama kali Bu. Tertulis namanya nilainya 1,5 untuk pembangunan. Tapi pas lagi di sini itu yang disetujuin itu 1 M. Makanya saya di situ bisa nggak ada maksudnya untuk sampai selesai gitu loh. Ya itu lagi sekali lagi Ibu bikin ada yang baru lagi ya, Bu. gitu. Nanti dia mau nggak sampai selesai, kalau dia nggak mau lah ya. Jadi Bu ada catatan sini itu nanti disampaikan ke Pak Yasin. Oke, terus karena kan gini, di waktu pertama kali saya disuruh minta untuk ngurusin ruko itu kan semuanya ada saksinya ya Bu. Misalnya nih bikinin bentuk misalnya gini, ini kan ada ruko di sini ada ruko tiga ruko gitu ya. Terus ada juga bentuknya kayak begini. Ini nilainya beda-beda. Ruko dengan 2 lantai dengan kios ruko. Nah harganya beda-beda, di sini juga udah ada RAB-nya yang tertuliskan bahwa nilainya berapa. Cuma dia mencari angka yang kecil. Oh iya, biasanya emang gitu Bu. Namanya juga saya beli juga minta belinya yang diskon paling murah. Nah kalau misalnya itu terjadi, ibu masukin ke adendum. Ibu maunya yang gambar mana, yang biaya berapa, itu RAB yang berapa, gitu Bu. Jadi kalau misalnya ininya diubah kan nggak bisa, tapi maksudnya ibu kan mau bikin rencana bikin adendum perbaruan, nah itu ibu masukin. Saya maunya yang segini. Nah masalah dia setuju atau enggak ya kita tunggu jawaban dari pihak sana gitu Bu. Pokoknya intinya dalam poin yang ada di sini, poin-poin mana aja ya Bu yang mau ditambahkan seperti apa. Jadi kemarin yang saya bilang ditambahkan di mana satu keinginan Mbak yang mau tambahin udah sih aku sudah tulis kemarin saya udah kirim ke Ibu ya. Cuma kan harus ada yang menyampaikan langsung dan memastikan ini diterima atau tidak. Wah itu pengacara Ibu tugasnya, bukan saya aja kenal Pak Wisnu juga kagak. Tapi Ibu kan kenal sama Pak Jajuli, ini masalahnya kita kesulitan bicara kecuali Pak Juli dengan si Pak Wisnu itu. Wah jadi gini Bu, saya terus terang sama Pak Jajuli juga nggak sepekat itu, kita nggak pernah bahas ini nggak pernah bahas yang berkas Ibu atau berkas yang lain gitu ya. Jadi saya nggak bisa juga mewakili Ibu untuk menanyakan ke Pak Jazuli gitu. Saya pikir kalau Pak Yasin kan ada kantornya, ada stafnya Pak. Siapa namanya? Chandra. Bukan namanya Dendi, siapa? yang Pak Jazuli. Yang gendut itu ya, stafnya Pak Jazuli loh. Saya malah ketemunya juga sama stafnya Pak Jazuli loh. Atau saya minta nomor teleponnya stafnya deh Bu, karena kan ke Pak Jazuli itu kan dia dosen. Nah sekarang gini Bu, saya itu kita kan kita bekerja itu kan juga ada kode etika Bu. Saya nggak bisa dong Bu ngasih nomor klien misalnya nih nomor klien ke semua orang. Kalau saya ngasih ke Ibu, nanti apa yang saya mau pegang, saya kan jual kepercayaan Bu. Orang kan nggak bisa ngasih nomor semuanya. Bukannya saya nggak mau Bu, tapi Ibu tuh kan punya lawyer Bu, gitu loh. Iya, Ibu nggak orang sendiri loh Bu, Ibu tuh punya lawyer. Usahanya Jadi lawyernya Ibu yang harus ikut. Kalau saya, Ibu terus minta saya Bu, minta nomornya Pak Jazuli atau Bu minta stafnya Pak Jazuli, saya nggak ada pada tempatnya untuk ngasih tahu ke Ibu, gitu loh Bu.
karena gini yang kesulitan buat saya bilang ya untuk kooperatif antara saya dengan Pak Yasin itu agak kurang, dalam arti ketika saya maunya apa itu tidak tersampaikan, itu yang sering terjadi. Jadi makanya saya bilang kok udah jadi kayak dua kaki gitu loh, bukan saya menduga, tetapi kalau saya gini, saya kan kepengen membayar Nah, seseorang. Mbok itu Hmm. nanya sama Pak Yasin gimana nya, misalnya terus minta ketemu ke kantornya Pak Jas, bareng-bareng ibu Iya. bersama lawyer Iya, datang ke kantornya Pak Pak Jajuli, Jajuli. Itu aja. ngadep bersama kayak kayak ke kantor saya gini, terus menjelaskan mau ibu gimana, jadi Ada ibu tuh adendo, tahu betul. dari Pak Jas hasilnya gimana, atau dari staf Pak Jas gimana. Jadi bukan langsung semuanya silahkan sama lawyer aja, Mbak Mayanya juga ikut juga gitu. Jadi bareng ibu sampai sana nanti nemuin Pak Jas atau stafnya dia atau partnernya dia untuk menyampaikan ini. Jadi ibu akan tahu yang mereka mau apa, yang ibu mau juga tersampaikan. Jadi bukan tahunya dari lawyer aja, tapi langsung. Ini kan masalah komunikasi saya nih, Pak Jajuli kan jarang ada di situ, dia apalagi sekarang punya kantor di Jogja gitu ya. Nggak apa-apa kan ada staffnya Kan ada juga. Masalahnya staffnya itu saya nggak tahu itu sering terjadi. Ya tadi kan saya bilang kan hubungin sama lawyernya Pak Yasin, minta kantornya Pak Jajuli di mana, minta sama Pak Yasin sama Mbak Maya datang ke kantor Pak Jajuli. Kalau Pak Jajulinya nggak ada staffnya di sana. Iya, masalahnya nih staffnya ketika bicara dengan saya, ini kan saya beberapa kali bicarakan staffnya banyak nih Bu, itu tuh banyak kan nggak kooperatif ke saya, gitu. Dalam arti tidak menjawab apa yang saya pertanyakan. Bukannya dia nggak kooperatif, karena kan dia anak buah, bukan Pak Jajulinya. Yang berhubungan langsung dengan Wisnu kan Pak Jajuli. Ya itu yang salah, yang problem itu di saya. Jadi kan Wisnu mempercayakan ke Jajuli. Pak Jajuli tersebut ini kan masalahnya orang yang sulit dihubungi. Anak buahnya juga begitu. Jadi memang agak sulit untuk komunikasi gitu, Bu. Iya. Sebenarnya semuanya itu dari pengacara Mbak Maya sih. Tapi pengacara Mbak Maya ini sorry ya. Dia kan kata Mbak Maya belum taken kontrak kuasa. Ini kan prosesnya yang sebelumnya. Maksudnya ketika ini proses berjalan, bukan sesudah ini. Kan yang sesudah ini memang aku nggak menuntut macam-macam ya. Ini sebelum proses itu terjadi itu loh. Ini kan saya kan ribut. Oh, berarti kan sebelumnya. Yang tapi berarti kan itu pada saat persidangan kemarin. Iya. Gitu kan. Sekarang kan proses itu udah batal nih persidangannya kan. Nah, sekarang kan mau masuk persidangan perceraian yang kedua, begitu kan. Nah, sekarang kalau memangnya masih mau berlanjut sama Pak Yasin untuk persidangan yang kedua silahkan. Nah, tetapi kalau memangnya ada kendala seperti apa, nggak apa-apa sih menurut saya. Kalau mau diganti ya ganti aja. Iya. Itu kan haknya Mbak Maya. Kan tadi kan saya bilang kalau ada komunikasi yang susah, ada yang terhambat dengan pihaknya Pak Wisnu, kan berarti kan kita harus berpikir ini kenapa kok susah banget nih gitu. Untuk buat kesepakatan seperti ini kenapa susah banget gitu. Kan harusnya kan mudah ya, segala sesuatu kan mudah. Apalagi kan ini kan kalau saya tuh ngeliatnya tuh ranahnya sederhana Bu kalau perceraian itu ya. Jadi kalau misalnya bisa ketemu sama-sama legowo, ketemu apa maunya, sudah nih pengacara dengan pengacara hanya sebagai saksi saja gitu. Jadi kedua belah pihak lah ini yang menentukan seperti apa maunya gitu loh. Nah jadi sebenarnya ini pengacara yang di sana pihak Pak Wisnu dengan Mbak Maya harusnya mempermudah situasi seperti ini supaya nggak berlarut gitu. Iya. Jadi pengacara Mbak Maya itu harus kreatif. Hitungannya udah bisa ranjang berapa lama sih Bu? Tanggal 6 September kan sekitar 6 sampai 7 bulan. Sekarang kan ada aturan baru ya, baru. Justru harus 1 tahun ya. 1 tahun. Setahu saya Bukan 6 bulan lagi. Biasa 3 bulan. Iya, tapi sekarang ada Iya, baru untuk ini, untuk pisah itu kayaknya. 1 tahun. Ya berarti nggak bisa dong ini berlaku. Gugatan ini nggak berlaku. Tapi kalau ada Tapi alasan kan lain, ada alasan lain kan bisa. Sakit dalam kondisi Selingkuh. selingkuh. Itu udah ada buktinya sebanyak itu tuh. Iya. WA itu, ya kan? Rasanya karena sudah Bisa jadi selingkuh, itu bukti. jadi dasar. Suami misalnya loh, tapi kalau memang nggak mau ada dimasukkan unsur selingkuh ya bisa. Saya kurang tahu ya itu nanti
gimana mau gugatannya mau apa gitu loh Bu, maksudnya itu kan terserah lawyernya lah, pokoknya kita nggak ikut ya. Intinya sih Bu, kan ini kita sesama perempuan ya Bu, saya juga minta dibela sama ibu, dalam arti ya ini kan saya perempuan yang dalam kondisi seperti ini gitu ya, jangan sampai apa yang saya bicarakan ke ibu. Enggak, kalau saya tuh yang saya bicarakan nggak akan saya bocorin, tapi maksudnya saya kalau ibu memang berharap ini ya monggo ibu sama lawyer ibu berdiskusi lebih lanjut ya, untuk gimananya gitu loh Bu. Mungkin ada pakai cara apa ya Pak, kita ngasih gugatan pakai ini ya Pak, kalau ibu udah niat mau mengajukan gugatan, terus saya mau ada addendum ini Pak, gimana Pak, sampaikan ke pihak sananya. Sebenarnya mengajukan gugatan dan digugat itu lebih baik mana Bu? Saya nggak tahu Bu, sumpah. Itu kan ego masing-masing ya. Itu kemantapan hati masing-masing. Nggak ada ininya ya Bu. Karena ini 2 kali kejadiannya saya diminta untuk yang menggugat. Iya. Cuman kayaknya kalau saya nggak tahu Bu efeknya apa. Saya benar-benar nggak ngerti loh Bu. Apalagi kan saya dulu pengadilan negeri ya, nggak PA. Kalau PA itu peradilan agama itu pertimbangannya kadang berbeda ya. Pengadilan negeri. Karena biasanya misalnya gini, yang bersalah suaminya, tapi suaminya tadi nggak mau menggugat, tapi disuruh istrinya, kayak kasusnya sekarang. Ya. Terus ada juga yang misalnya istrinya yang salah, istrinya juga yang menggugat, ada juga. Jadi beda-beda, tergantung bagaimana pasangan itu mengambil tadi keputusannya seperti apa, yang mau, siapa yang mau menggugat, siapa yang jadi tergugat, nah itu masing-masing gitu. Oke, kita lanjut aja deh. Ini Bu, kan di sini kan ada ya bahwa pihak pertama menunjuk SSAJ yang beralamatkan di sini untuk mengatur semua ini. Kan di sini 2 belah pihak ya Bu. Tapi di sini ada Pak Jajuli yang akan selalu mengkawal. Berarti kan seumur hidup nih nanti aku kalau seandainya ini berlaku nih. Nah, berarti bukan 2 belah pihak lagi, 3 belah pihak Bu. Halaman mana Bu? Ini halaman 19. Halaman 19. Di sini 19 sih, kalau di situ mungkin enggak, di sini bisa jadi halaman 20. Halaman 20. Oh iya. Jadi kalau seandainya SSAJ default, siapa yang bisa saya tuntut? Kuasa hukum yang pertama ya. Makanya kan ini Bu, ada sepanjang tidak diatur lain dalam pemberian kuasa. Berarti selama kuasanya dari Pak Wisnu nggak dicabut, maka Pak Jajuli itu masih mewakili Pak Wisnu. Karena masuknya di dan akta dia. Iya, kan memang dia sebagai kuasanya Pak Wisnu, bukan berarti dia sebagai pihak ketiga loh Bu. Dia dan Pak Wisnu itu satu kesatuan. Tapi kalau default nanti gimana? Kalau apa namanya? Ya itu bukannya Pak Wisnu dong. Oke. Kan dia kuasa, kalau misalnya, jadi Ibu kalau misalnya dia default Pak Jazulinya ya Ibu Pak Wisnu, Kiu, Pak Jazuli, SSAJ. Kalau Ibu ngajuin gugatan misalnya dia default gitu. Jadi Pak Wisnu, Kiu, jadi gugatannya 2. Oke. Kiu-nya pihak tergugat itu 2. Kan gini Bu, yang di pasal 6 itu saya merasa terkunci nih Bu. Benar-benar nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang namanya perjanjian damai itu kan harusnya kita semua dalam kondisi ikhlas. Nah itu saya kalau soal ikhlas tidak masuk dalam ranah hukum saya. Kalau ranah hukum saya itu sepakat dengan ditandatangani berarti sepakat. Kalau ikhlas itu kan soal hati Bu. Kita kan nggak melegalkan perasaan hati, tapi kita melegalkan ketentuan-ketentuan, karena undang-undang itu kan juga aturan. Kalau misalnya Ibu tidak melakukan korespondensi apa gitu-gitu ya Bu ya. Tapi kan ini semua sifatnya kayak misalnya nggak boleh silaturahmi sama orang tuanya, padahal saya sudah menganggapnya orang tuanya. Itu kan jadi hal yang menyakitkan, dari arti nggak manusiawi gitu loh. Kalau silaturahmi kok nggak boleh? Iya, saya paham Bu. Dari kita dari segi kemanusiaan pasti memang itu menyakitkan ya Bu ya. Tapi kalau di dalam dunia perceraian
nek aku wong Jawa ki piye Bu, saya tuh orangnya ngomong rada asa Surabaya nih ngomong. Mereka wis bisa karo aku apa urusannya karo ibuku gitu loh. Iya. Iya. Kalau saya ada daerah Jawa Timurnya Bu, kalau misalnya saya bisa gitu kan, loh itu kan bisa karo aku otomatis perasaan seperti itu Bu. Karena sangat jarang sekali para mantan berhubungan dengan para mertua. Iya. Karena para mertua pasti juga tidak akan menyukai para mantan. Itu fakta Bu. Kenapa? Karena ya bagaimanapun darah itu lebih kental daripada air. Keluarga pasti akan membela pihak keluarga. Kayak keluarga ibu misalnya, adik ibu kan dia belain ibu toh daripada belain Pak Wisnu. Dia belain ibu apa belain Pak Wisnu? Asasinya ini. Enggak juga lah. Maksudnya mereka ingin yang terbaik. Cuma kita yang rasa lagi sakit, Ya, rasa ibu pasti sakit, saya bisa rasain. masukan-masukan dari keluarga itu rasanya kok kayak nggak adil gitu, nggak berpihak ke kita. Padahal pertimbangan mereka tuh adalah rasa sayang mereka pasti Iya. yang namanya keluarga. Cuma kitanya yang belum bisa nerima gitu. Kok mereka malah nyuruh gue cerai sih gitu. Sebenarnya, maksudnya mungkin itu pandangan mereka terbaik, tapi hati kita yang memang belum bisa berdamai. Gue nggak pengen cerai loh, kok lu nyuruh gue cerai gitu. Sebenarnya mereka gitu tuh karena sebenarnya ada pertimbangan untuk Mbak Maya capek kan Mbak Maya selama ini sakit dan kemana-mana ngurus gini-gini. Mungkin ibu, maaf ya Bu, sakit secara fisik itu kan pasti dia sakit berasal fisik dari juga. hati ya Bu, ya, Iya. dari pikiran yang sakit akan berimbas. Jadi saya itu kemarin ini saya cerita sendiri anak saya sendiri ya Bu ya. Anak saya itu masih SMP. Dia dibully sama temennya. Terus efeknya adalah dia rambutnya tuh rontok. Anak perempuannya rambutnya botak, alisnya hilang. Saya bawa ke semua dokter kulit, nggak tumbuh. Saya paling lah anak perempuan nggak punya alis, gimana coba? Ya memang bisa tato alis, tapi rambut botak gimana kan? Akhirnya saya bawa ke dokter spesialis kulit. Saya yang keempat saya pergi ke Permata Dr. Inong. Dia lihat anak saya bilang, Bu, anak saya gimana sih? Anak ibu stres, Pak psikolog. Saya ngobatin nggak ada artinya. Coba Bu bilang gitu. Saya sampai mau, ya paling saya kasih vitamin lah Bu, gitu dong. Saya bawa ke fisiolog Bu, 8 sesi, 4 kali sesi tumbuh gitu. Saya sampai melongo, tumbuh gitu rambutnya. Sekarang dia tumbuh sembuh. Saya sampai melongo, oh ternyata ada. Saya sebagai ibu, saya hidup di zaman masa dulu ya Bu ya. Saya orangnya kan mikirnya, kalau misalnya kita berantem sama teman geng kita, ya cari teman lain toh, teman kan biaya nggak cuma si itu doang gitu kan. Ternyata dia nggak bisa nerima loh Bu, dia nggak bisa menerima pandang hidup saya, dia nggak bisa nerima teman-teman muslimin dia kepikiran terus sampai itu, udahlah Nduk, udah kok nggak gitu dipikir kayak nggak ada teman yang lain aja. Pikiran saya kan sependek itu ya, nyari yang lain. Saya biasanya nyari geng lain, nonton sama yang lain gitu kan. Pikiran kita lah gitu ya. Ternyata dia nggak bisa Bu. Benar. Saya sampai disalahin sama Pak psikolognya, ibu tuh nggak boleh berpikiran gitu ya. Saya sampai berpikir saya salah ya ternyata saya. Terus jadi ibu harus memahami anak saya bilang, oh begitu ya. Terus dia bilang Bu, klien saya katanya dokter Inong itu ada yang sampai dia itu stroke di usia muda, umur dia 23. Ya cuma karena pikiran gitu, ternyata anak sekarang tuh lebih rentan. Jadi harus ada di saya cuma pikir oh. Terus akhirnya setelah dia sembuh dia bilang, Mbak, Dek, saya mama nggak ngerti ya, kamu kalau misalnya ini mama harus gimana? Ya mama harusnya gini-gini. Saya itu hidup di zaman dulu yang kalau ibu ngomong anak harus ya kan. Ternyata anak sekarang nggak kayak gitu kan. Saya harus memahami dia, ngerti dia, gini-gini dia gitu kan Bu. Saya akhirnya ke psikolog sendiri sebagai ibu. Saya harus jadi ibu yang gimana sih? Gitu. Saya juga bingung loh Bu. Ternyata anak itu begitu gitu. Akhirnya setelah itu saya memahami, dokternya malah cerita sama saya, Bu, banyak loh anak sekarang itu yang sakit. Sakitnya itu cuma karena pikiran, yang rambutnya botak itu banyak, yang kena lupus kulitnya ngelotoki semua itu banyak karena pikiran Bu. Makanya maaf ya Bu, saya pikir mungkin keluarganya ibu berpikir gini, ibu sudah berkutat ini sekian lama dan isinya cuma akhirnya menyakiti ibu sendiri. Mungkin ada saatnya kalau saya itu di situ
apa namanya, kalau saya ngaji, maaf ya Bu, saya suka ngaji, untuk sok ngaji, kalau kurang kalian ya ngaji, bahwa apa yang baik menurutmu itu belum tentu baik menurut Allah. Apa yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Allah itu pasti punya kalkulasi. Memang kayaknya saat ini nggak kelihatan gitu, tapi ya itulah kasih ingat alam nasrah itu, dalam kesulitan mesti ada banyak mudah. Dan yang pasti apa yang buruk baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Saya ngomong gitu sama anak saya, kamu sayang banget sama gengmu, tapi gengmu itu meninggalkan dirimu, memang dia kelebihan karena berantem gitu lah ya. Ya belum tentu, akhirnya dia mulai bisa rilis, dia bisa, ya nggak bisa punya teman banyak, tetap temennya akhirnya cuma 2 tambah 2 itu doang. Ya memang mungkin jalannya harus begini ya. Ya dia lama-lama bisa nerima, tapi yang ada saya pun habis Solo, setelah dari Solo dia perlu tumbuh rambutnya itu. Sekarang saya senang rambutnya udah tumbuh Bu, anak saya udah bisa senyum lagi, bisa mau, aku mau nonton, aku mau ke kafe sama temen yang dia punya sekarang gitu. Itu proses. Ya tapi ya memang butuh proses ya Bu. Kita sebagai ibunya, saya juga harus belajar. Makanya saya nggak berani ngejudge ibu apa-apa. Saya lihat anak saya sendiri Bu. Apakah ibu ini saya nggak berani bilang kalau ibu jadi saya gimana? Karena kalau saya jadi ibu, saya rapet sama anak saya salah kok Bu. Saya ngomong sama anak harus gampang landung, boleh konco liane, koyo konco minggu bae. Nah dia kalau otak rambutnya Bu, hilang alisnya Bu, hilang udah Bu, nggak ada alisnya sama sekali. Rambutnya tuh botak segini Bu, botak bener-bener pelontos Bu. Anak saya umurnya baru 15 tahun. Perempuan. Apa saya nggak stres? Anak saya perempuan loh Bu. Kalau laki-laki nggak apa-apa digundulin terus ya Bu. Anak saya cewek, anak saya 4 Bu. Itu anak saya yang cewek. Saya sampai sekarang dia udah tumbuh, saya udah seneng. Bahagia dia, rambutnya udah tumbuh, dia udah potong pendek sebentar, dia Bu halus, nggak ada alisnya gini sama. Saya pakai pensil alis ya Mas, saya ditato jangan ditato, kan nggak boleh tato. Pakai pensil alis aja kalau memang nggak ada Bu, nggak ada sama sekali. Terus sekarang dia udah ceria lagi sana, makanya kalau saya Ibu bilang gimana harus kena ya benar kata ibu ini, ibu harus rilis diri ibu sendiri. Nah dari wong Jawa ibu kudu nyenang ke hatinya ibu. Iya, aku bilang kan Mbak Maya ini sakit fisik dan pikiran saat ini. Fisik Mbak Maya masih pakai kantong. Iya, masih pakai kantong. Aku bilang sekarang Mbak Maya ini aja, senangin diri, jangan terlalu berat. Iya. Toh akhirnya akan begitu juga. Maksudnya Wisnu udah bertekad mau segala cara, mau ya kita nggak tahu nanti tiba-tiba dia yang buka gitu dengan cara alasannya dia, oh Mbak Maya sakit, saya nggak punya keturunan, saya pengen ini itu toh intinya akan kesana juga gitu. Tapi mulai sekarang Mbak Maya coba besarin hati ini ya, tapi aku maksudnya nggak memaksa Mbak Maya harus terima apa, udah Mbak Maya jalanin aja, cerai lah ini, tapi itu semuanya keputusannya dia. Tapi maksudnya sayangin diri dia dari sekarang gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu. Ini yang tadi kalau SS aja default gagal tuh kan cari siapa? Itu kan katanya nanti berakhir ke Pak Wisnu ya. Iya. Nah, ketika Pak Wisnu nggak ada, apakah bisa kita libatkan misalnya adiknya atau siapa atau orang tuanya? Ya enggak bisa. Ini kan kesepakatan dari ibu Pak Wisnu. Ada aku sampaikan semua. Jadi soalnya memang sih kalau saya bilang sih, aduh ini terkunci banget ya. Ketika ini sudah saya sepakati, ini terkunci apa yang saya tahu gitu ya tentang Wisnu sebenarnya itu hanya saya yang tahu jadinya. Iya, betul. Jadi kan tadi udah dibilangin apa yang Mbak Maya mau itu tadi dibuat di adendum. Kan yang di dalam kesepakatan ini adalah yang terlihat dan yang Mbak Maya tahu dimasukkan di sini gitu. Tapi kalau misalnya sifatnya Wisnu apa segala macam kekurangan Mbak Maya, kekurangan Wisnu. Sebenarnya ini adalah tuntutan yang apa Mbak Maya dan Pak Wisnu ingin kasih ke Mbak Maya supaya bisa melanjutkan hidup selanjutnya gitu loh. Nah kalau memang ada di dalam kesepakatan ini ada yang menurut Mbak Maya kurang, disampaikan aja. Karena gini Bu, kan sewaktu kita menikah nih, kita sepakat untuk bilang kamu nanti kalau seandainya kita menikah, kamu nggak usah tahu, orang nggak usah tahu kamu tuh istriku. Jadi saya tuh nggak pernah diajak jalan-jalan bareng sama keluarga, teman-temannya, lingkungannya gitu ya. Jadi istilahnya kan saya tanya kenapa kok bisa kayak gitu. Satu, aku tendernya gede-gede. Terus yang kedua, sainganku berat-berat. Kalau sampai mereka tahu aku tuh istrinya, itu nanti kamu bisa diculik dan dibunuh gitu. Maksudnya aku mungkin make sense ya, sayang sama aku atau dia pengen karirnya mungkin lebih menanjak supaya aku lakukan itu. Karena
dengan memang benar tendernya gede-gede 297 juta US dollar itu. Nah, Ya maksudnya gini Bu, Iya. kalau aku jadi ibu, aku akan memilih. Ini karena saya kasus anak saya kemarin. Kita harus memilih yang terbaik dan terenak bagi diri kita. Kayak misalnya ibu bilang, apakah karena dia karet atau karena sayang aku? Pikir aja karena dia sayang sama aku. Selesai. Ibu Positif. tapi masalahnya Bu, setelah bercerai pun akhirnya saya harus disembunyikan. ya Itu. nggak apa-apa kan emang udah selesai hubungannya. Jadi selama saya 22 tahun, jadi saya kayak nggak ada orangnya gitu. Tapi kan itu perasaan ibu. Kenyataannya kan ada di buku nikah. Ya ini kan Ada di macam perjanjian. ibu misalnya lihat deh, misalnya saya punya saya menikah itu ngabisin uang miliaran waktu itu. Nah, foto-fotonya juga bagus, kita punya macam kayak Nah kenangan. sekarang gini Bu, saya tahu. Cuma kalau ibu lihat foto-foto itu dibagi itu mau buat apa? Mau ria kan? Kayak orang lihat di IG itu kan mau sombong, mau ria. Nanti makanya ada orang yang sakit ain itu kayak kata Villa, kalau dia Cynthia Villa dipengin suaminya, ya kan gitu kan? Ibu pengen share buat apa? Kan itu kan foto-foto itu kan memang hanya dikenang bagi kita sendiri kan. Kalau kita mau share kemana tujuannya apa? Ya memang mau ria. Saya pun kalau mau share foto memang mau ria. Ini anakku juara mari ya kan. Saya piknik sini sama anak nganterin anak saya lomba. Ini saya memang pengen ria kok, pengen sombong. Alhamdulillah anak saya juara 1 lomba. Ya memang saya pengen ria. Tujuannya saya pengen announce ke orang-orang anak saya juara 1. Kan itu. Ya. Tapi sebetulnya kalau ibu punya foto-foto ibu simpankan ibu. Saya pernah punya hidup yang indah sama suamiku, mantan misalnya. Saat ini masih suami ya, karena belum bisa. Jadi ya ibu isinya ya untuk diri ibu kenangan waktu muda aku telah menjalani, misalnya udah jalan-jalan ke sini sama bapak, aku sudah keliling dunia sama bapak, udah pergi ke sini, aku sudah menikmati semua kehidupan yang orang lain mungkin malah belum pernah, misalnya yang maaf Bu yang jadi pembantu rumah tangga, pengemis, aku hidupnya tuh lebih penuh. Nah itu ibu jadi lebih bersyukur, wah aku enak-enak, aku muda ayu ya, saya suka aku nonton lihat foto saya, aku dulu langsing ayu, sekarang udah gembrot gini ya orang lain ya, tapi kan saya seneng pernah langsing cantik gitu kan, saya suka pamer nanti anak mama lebay gitu. Tapi kan seneng ya Bu, pernah ada masanya saya langsing Seksi. sekarang udah gembrot ukuran XL lah, nyari baju aja susah ya. Jadi ibu ada saat-saat bahagia gitu Bu. Zaman dulu juga nggak ada medsos, kita nggak apa-apa Bu, cuma punya foto album, nggak bisa kita sebar-sebarin juga kan. Cuma kalau di ruang tamu ada tamu datang ya kita liatin gitu aja. Anggap aja sekarang ya kembali ke zaman dulu gitu aja Bu. Ibu tuh saya harap jangan banyak beban pikiran ibu yang jangan negatif terus gitu Bu. Sehat itu karunia dari Allah. Ibu masih panjang umur, dikasih nafas, berarti Allah itu ingin ibu itu hidup bahagia, masih dikasih Dan pasti harus kesempatan. bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Gitu. Ibu bisa nanti jadi pendamping nanti ibu kalau ibu masuk ke Komnas Anak, you will see everybody life is more sad than you. Ibu lebih beruntung, lebih berbahagia. Ibu lihat deh nanti dampingin mereka. Saya sebenarnya juga pernah jadi pemerhati anak juga. Iya, maksudnya saat ini kan ibu kan nggak bisa melihat. Saat ini dunia ibu tuh sedang ibu Kayak gelap gitu ya. kayak Padahal ibu lebih paling cerah. sedih. Ibu lagi sengsara, semua tidak mengerti aku, suamiku ini, duniaku begini, ekonomiku mau gimana. Tapi kalau ibu dulu pasti udah pernah dengar kalau sekarang kalau misalnya ibu udah menyelesaikan dengan diri ibu sendiri, terus nanti nengok ke sebelah, oh ada orang yang misalnya dia diantemin bojone, diajar, ditinggalin dengan anak banyak, hidup nggak tahu gimana, terpaksa diracunin sama suaminya, banyak kan ibu yang kayak gitu. Saya dulu ikut Komnas HAM anak di Jogja, soalnya saya ngeliatin, oh hidup lebih banyak, ibu akan lebih banyak bersyukur. Ibu lupa deh, nanti ibu akan sembuh. Saya yakin, saya punya ponakan yang kayak ibu. Pakai trisomi di sini kan Bu, saya punya ponakan kayak gitu. Sampai sekarang dia itu sekarang udah bisa dimasukin lagi. Tapi anusnya tetap tidak berfungsi Bu, karena kan bikin anus palsu di dalam ya. Dulu dia pakai kayak punya ekor, ada pip selang di belakangnya dia. Tapi sekarang dia udah dipotong itu selangnya. Tapi sampai sekarang Bu, dia itu nggak punya rasa sensor pada anusnya. Jadi dia harus pakai pampers seumur hidupnya Bu.
laki-laki usianya sekarang 23 tahun, dia masih harus pakai pampers seumur hidup dia, seumur hidup dia Bu. Tapi dia menikmati, dia kuliah, kerja, enjoy. Dia sama Bu, tapi dia bisa sembuh Bu dari sini. Maksudnya ibu ada tahap itu ya, ibu tidak bisa berharap bahwa ibu akan, saya lihat foto ibu dulu ya, cantik banget waktu mudanya gitu kan. Ya, tidak akan bisa seperti itu, tapi misalnya ibu udah bisa nanti nggak usah pakai kolostomi, pakai pampers aja. Dia pakai pampers itu karena dia nggak bisa kontrol rasa. Jadi kalau misalnya dia ke kamar mandi, masih ada keteresnya di mana gitu. Tapi dia udah bisa sampai tahap itu Bu. Dari yang di sini Bu, ibu nggak bisa lihat, saya punya ponakan, kalau ibu lihat saya paham ibu sakitnya susahnya kayak apa. Kalau nggak dibersihin sebentar jadi nyanyi ya kan Bu. Saya paham, saya tuh bantuin dia sejak dia luka, dia yang ya namanya juga kita nggak tahu, orang nggak ada yang minta sakit. Tapi maksudnya kita harus berjuang untuk diri kita, untuk siapa sih? Ya untuk ibu, nggak untuk yang lain-lain. Untuk ibu sendiri, kita keluarga kalau ibu lihat senang, keluarga lihat ibu sedih itu juga sakit loh Bu. Mereka juga ngerasain sakit. Adik ibu, orang tua ibu juga sedih, semua mereka nggak bisa ngomong. Nggak cuma ibu aja yang sedih, sama semuanya juga sedih. Maka nggak ngomong sama ibu. Jadi makanya mereka selalu mengambil keputusan, ayolah move on, kata orang saya, move on sama hidup. Nanti kan akhirnya kamu, kalau ibu bahagia, mereka juga bahagia. Dan kebahagiaan ibu itu nggak cuma sama Pak Wisnu. Siapa tahu nanti keluar ada orang yang pengertian, perhatian, sayang sama ibu. Ternyata lebih sayang. Nah, ibu kan saat ini cuma lihatnya Pak Wisnu, nggak pernah lihat yang lain tau. Tulus, suci. Iya tak Bu. Kalau ibu lihat yang lain, oh kayak kita jalan di taman, oh kirain mawar itu bunga yang terbaik cuma mawar itu. Ternyata ada bunga anggrek yang bagus juga. Memang nggak wangi tapi jadi misalnya ibu juga gitu. Ya udah Bu, kita lanjutin ke Iya nih saya jadi ini betah di 23, ke halaman 23 Bu. Ini kan ada kalau pihak pertama secara konsisten melaksanakan pasal 3. Di sini ada yang AB. Ini pihak pertama tidak lagi mempunyai penghasilan dikarenakan sebab apapun juga, yaitu jobless. Nih kalau ini ditiadakan bisa nggak nih? Karena gini Bu, suami saya itu kan trader itu dia bisa dia sekarang kondisinya ada 2 kerjaan yang dikerjakan. Yang pertama dia trader, yaitu menggandakan uang. Terus yang kedua ya sama aja sih. Terus yang kedua itu adalah dia dijadikan mediator oleh pihak BUMN. Jadi misalnya misalnya Telkom itu punya direktur utama namanya Pak Riri. Dan Telkomsel punya direktur keuangan namanya Pak Heri. Itu dia untuk misalnya dari Pak Riri ini punya project. Ya, saya paham. Maksudnya gini, ibu masukin ke adendum aja kalau mau perubahan ini, karena kan nggak bisa ubah. Ini kan dia punya pertimbangan ketika mengajukan itu ya Bu. Jadi ibu masukin aja ke adendum bahwa forever and ever gitu dia akan masih itu. Ya, tapi jadi kan saya nggak tahu juga alasannya dia masuk itu. Mungkin jadi untuk ibu misalnya ada perubahan, saya mau dihapus yang pasal 10B. 7B misalnya, ibu nanti di adendum yang ibu sampaikan itu. Oke. Kita lanjut ke 24 nih. Dan terakhir ini yang pastinya kan di pasal 7 kan ini udah pasti ya, berarti boleh ada adendum nih. Pasal 7. Yang di mana? Ya pasal 7 kan memang udah dikasih tahu bahwa kan kemarin aku dikasih tahu nggak usah ada adendum lagi gitu. Tapi kan di sini ada tulisannya, apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang belum disepakati dalam perjanjian bersama, maka akan dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu adalah adendum. Karena kemarin waktu saya minta adendum itu tidak diacukan, kayak yang saya bilangin, Wisnu sampai sekarang tidak menjawab. Tapi saya sebagai pihak yang inginkan ada adendum, artinya boleh dong. Ya kan di sini ada, apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar ketentuan pasal 1 dan pasal 6. Enggak Bu, yang nomor 7. Pasal 7. Iya, pasal 7 yang huruf apa? Apabila pasal 7 perlu disesuaikan, maka akan dibuatkan kesepakatan yang merupakan bagian ya bisa. Ya, makanya maksud saya kan ini tidak dijawab.
Padahal kan saya boleh dong bikin addendum. Itu harusnya dijawab karena di sini kan disepakati bahwa ada yang tidak sepakat. Saya kan tidak sepakat, jadi dibuatkan addendum. Maksudnya tidak sepakat dalam arti saya minta addendum istilahnya gitu. Ada tambahan lah. Ya Bu, kalau saya kan kalau Ibu mau bikin tambahan, ini kan memang dimungkinkan, ya kan Bu. Nah tapi tinggal pihak sananya bagian menyetujui apa enggak, nanti baru dibikin addendumnya lagi, gitu Iya. Bu. Kalau addendumnya sudah disepakati kedua belah pihak, otomatis ini akan dirubah. Itu kan ya Bu, ada perubahan Iya. nanti di sini gitu. Oke, berarti ini nanti keputusannya nunggu apa Bu? Kalau udah kayak begini nih. Kan tadi kan mengajukan addendum. Addendum diterima dulu sama pihaknya Pak Wisnu. Kalau nanti ada pembicaraan antara pengacara Pak Wisnu dengan Pak ini nih, dengan Pak Yasin misalnya. Kalau sini sudah sepakat akan melakukan perubahan, baru nanti menghubungi Ibu. Ibu nanti akan merubah akte ini kembali. Begitu kan Bu? Iya betul. Oke, jadi karena saya belum punya yang itu dan ini ada dari Pak Yasin. Iya saya Nanti harus bikin. minta Ya dari- kasih Bu, yang ini yang betulnya. Tina udah selesai belum nih Tin? Berarti yang ini sudah tidak terpakai. Iya. Ini pakai yang baru, yang sama dengan yang punya Pak Yasin. Oke. Clear ya. Iya Ya sebenarnya kalau dari notaris sebetulnya kan hanya dimintakan saja kedua belah pihak, tapi kesepakatannya itu kedua belah Iya. pihak sebetulnya. Salinannya Harus mensahkan Iya. kesepakatan Pasti dua belah kedua belah pihak. ini setuju, ini masuk. orang bisnis setuju, udah bulan kisahkan sama notaris. Jadi notaris nggak Atau nanti saya kirim ke Ibu ya besok. Iya. notaris nggak bisa ngubah-ngubah dengan Iya. semuanya satu pihak gitu. Dia Karena udah ibaratnya udah terima bersih sih. Saya memang terima kasih dan dapatnya begitu ya saya bikin Iya. begitu. Ibaratnya terima Berarti bersih itu sudah notaris. dibacakan di kedua belah pihak. Sudah, maksudnya nggak barengan Iya, ya, iya. dalam kasusnya Pihak Ibu sana. pihak sana Iya. saya bacain, Bapak udah Jam. oke, terus setelah Bapak pulang Ibu baru datang. Memang- Saya pikir memang ya namanya juga orang berpisah ya Bu, mau pisah kan memang biasanya begitu Bu, nggak mau ada yang tanda tangan sering tanda tangan sendiri-sendiri, yang ketemu di sini punggung-punggungan juga ada. Gitu. Jadi saya pikir yang akan terjadi sama Ibu sama Bapak itu ya wajar, memang biasanya begitu. Tapi kan yang ditemukan di sini adalah masa ini kan yang baru ditemukan tentang tradingnya dia. Itu kan pas masa perkawinannya saya di proses perceraian. Artinya ini kan juga saya bisa masukkan ke dalam addendum tersebut kan. Bu, kalau yang mau dimasukin atau nggak dimasukin itu monggo, kalau saya mah Bu, saya nggak ada nggak Kan ada tadi keberatan. apa yang Mbak Maya ingin masukin. Masukin. Nanti tinggal di pihak sana mana yang Mau nggak setuju. iya, setuju apa enggak? Aja. Itu masalahnya Bu.